dalam proses penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung di kediaman suami Sandra Dewi, Harvey Mois, diamankan sejumlah barang berharga. Barang tersebut meliputi emas dalam bentuk logam mulia, uang tunai, hingga mobil mewah. Logam mulia yang diamankan dari rumah suami Sandra Dewi dalam kasus dugaan tata niaga timah di wilayah usaha izin pertambangan PT Timah tahun 2015-2022 sekitar 65 keping memiliki berat 1062 gram atau sekitar 1 kg. Sementara uang tunai yang disita milik suami Sandra Dewi mencapai sekitar 104 miliar, terdiri dari 76 miliar rupiah, 1.547.300 US dollar atau setara 24 miliar rupiah dan 411.400 dolar Singapura atau sekitar 4,7 miliar. Selain itu, Kejagung juga turut menyita mobil mewah berupa mobil Rolls Royce dan Mini Cooper dari kediaman Harvey Mois. Setelah mengetahui nilai yang sangat fantastis tersebut diamankan Kejagung dari rumah Harvey Mois, netizen menganggap kemewahan yang kerap ditunjukkan Sandra Dewi kini telah berakhir. Banyak netizen menyentil, semudah itu Tuhan ambil, makanya jangan bohong bawa-bawa Tuhan. Atau luar biasa itu ya itu bonus dari Tuhan gitu. Right. Dikasih sedikit pun ya nggak apa-apa, yang penting cukup makan. Gue suka tuh lu tadi bilang hidup tuh begitu-begitu aja. Iya. Makan 3 kali sehari. Makan 3 kali sehari. Semua orang transportasi naik motor, mau motornya lebih murah atau yang paling mahal, sama-sama motor. Mau mobil murah atau mobil mewah, sama-sama mobil. Yang penting itu kesehatan keluarga. Dan yang gue suka banget ya dari lu ya, Santa sempat ngomongin nih, boy kita kalau nanti interview jangan ngomongin kekayaan suami atau ibarat kata apa yang dia punya lah, karena itu bukan punya gue, itu punya suami. Kalau gue enggak, gue Gengsi? enggak. Bukan gengsi, apa ya, gue lebih nyaman dengan punya gue sendiri. Right. Walaupun mungkin punya gue nggak seberapa dibanding punya dia, cuman gue merasa nyaman dengan punya gue sendiri gitu. Gue nggak pernah minta. Lu nggak pernah? Gue nggak pernah minta selama gue berkeluarga, gue nggak pernah minta. Tapi suami gue kasih, dia nggak kasih ya gue nggak akan minta. Ini jujur ya, gue tuh paling takut sama Tuhan. Bukan takut karena ini Bapak yang mengasihi, Exactly. cuman takut ditegur sama Tuhan. Yap. Gitu karena Kalau jalannya udah mulai iya, macam-macam karena ya. gue kalau gue macam-macam atau gue menjadi sosok yang tidak baik, gue takut Tuhan ambil itu lagi semua. Karena kan Tuhan memberi kita segala sesuatu karena Tuhan percaya kita bisa menghandle apa yang Dia kasih. Yep. Kalau Tuhan udah kasih sebanyak ini terus kita bertingkah macam-macam yang tidak baik, gue takut semuanya. Semudah itu Tuhan bisa ambil. Ambil semua karena semua kan dikasih Tuhan. Kita minta Tuhan, minta rezeki, dikasih. Terus bertingkah. Oh, dengan sebentar Tuhan, hop, ambil. Aduh Sandra. Paling takut ditegur sama Tuhan karena Sementara itu, pengamat politik dan hukum Muslim Arbi meminta Kejagung segera memeriksa putra bungsu Presiden Jokowi atas dugaan terima aliran uang korupsi PT Timah. Helena Lim, selaku manajer PT QSI, sudah menjadi tersangka. Ia dikenal dengan semua pihak termasuk Kaisang. Kejagung perlu memeriksa Kaisang atas dugaan terima aliran uang korupsi PT Timah. Menurut Muslim, Helena Lim dalam menjalankan aksinya mendekati para pejabat agar aman dari jerat hukum. Helena Lim harus jujur dalam memberikan keterangan di depan penyidik Kejagung. Kejagung tidak perlu takut memeriksa Kaisang atas dugaan terima aliran uang korupsi PT Timah. Semua warga di depan hukum itu sama. Jangan sampai hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Melalui keterangan resmi, tim penyidik Direktorat Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni HLN atau Helena Lim selaku manajer PT QSI. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 142 orang saksi dalam perkara ini. Helena Lim dikenal dengan julukan Crazy Rich PIK. Banyak yang mengetahui dia sebagai pengusaha sukses dan kaya raya yang kerap menampilkan kemewahan. Hal itu tercermin dari pilihan fashion Helena saat tampil di podcast milik Kaisang. Dari yang biasa dulu, baju lah mungkin ya. Baju ya. Apa itu? Fendi? Fendi ini sekitar... Enggak, baju Hermes. Hermes! Kita ketahuan miskin ya kan? Nggak tahu Hermes. Gosip. Hermes. Ini berarti Hermes. Berapa ini bajunya Hermes? Berapa sih? Udah ngeri. 40-an lah. 40 juta! Iya. Itu Gajinya karena 2 tahun. KW-nya aja udah 5 juta. Gimana sih? KW-nya 5 juta. KW-nya aja honor 1 kali manggung. Oh, tetap kan manggung. Apalagi? Anting. 100-an lah. 100 juta! Kanan doang. Kanan kiri. Kanan kiri. Pernah nggak sih mau ngasih 1? Kan gue berat sebelah kalau jalan begini dong. Cincin. Cincin dari Nah, jari. ini gede banget ini. Itu Ini ya? 3 karat. 6. 6 karat. 6 karat. Salah mulu ya? Iya. Enggak sih, kamu. Mas. Dia jujur ya.
ya, bukan sombong itu jujur. Mas, aku jujur. 6 Kalau kalau karat itu berapa sih mas? Aku kagak ngerti lagi gitu-gituan. Aku masih tanya gram. Belum tahu nggak ada yang karat. karat-karat ya. Iya. Berapa? Kalau Kira-kira. 2 itu biasanya berapa? 400, 500. Tapi kadang kalau udah dikali 2 bukan berarti harganya langsung 1 iya. M. Bisa Pasti jauh. Berarti 1 M kan? Enggak, lebih. Lebih? 4, 5. Lebih kurang. Nah. 4 miliar. Apa baju? Rokok dulu. Gimana sih? Rokok. Gimana caranya ya hipnotis orang ya? Gue mau cari tahu lah. Gelang, gelang. Agak murah. Tapi pasti Murah itu ratusan. Murah, satunya 70-an ini. Selain itu, kasus dugaan korupsi ini membuat publik sanksi dengan harta kekayaan para selebriti yang terbilang kelewat mewah. Bahkan Raffi Ahmad pun dituding terlibat dalam kasus yang tengah hangat ini. Mendapati tudingan tersebut, Raffi Ahmad baru-baru ini buka suara. Ia mengunggah cuplikan video dengan narasi dirinya tertangkap karena terlibat kasus pencucian uang 271 triliun. Cuplikan video TikTok dari akun Andi Hafid 19 ini juga memperlihatkan Nagita Slavina yang mengamuk kepada sang suami dan juga beberapa timnya. Artis Raffi Ahmad diringkus polisi karena terlibat kasus pencucian uang 271 triliun. Nagita Slavina ngamuk. Begitu bunyi tulisan dalam video tersebut. Tak ingin tudingan keterlibatannya di kasus 271 triliun tersebut berkembang, ayah dua anak ini pun klarifikasi. Ia menjelaskan bila cuplikan video tersebut diambil dari konten prank 5 tahun lalu di kanal YouTube Atta Halilintar. Ia pun menghimbau warganet agar tidak percaya dengan berita hoax, sebab cuplikan video tersebut dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya apalagi aku kaget juga, dibilang ada pencucian uang lah, itulah. Sama sekali nggak ada. Aku ini percaya nggak percaya, cek aja. Ini gedung juga masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka atau ada yang nggak suka. Tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti kalau memang ya ternyata sih aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini. Tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Sebagaimana diketahui, bukan sekali dua kali Raffi Ahmad dituding terlibat dalam kasus korupsi bahkan pencucian uang. Ia memang tidak langsung menepis tudingan tersebut, namun menunjukkan secara langsung kerja kerasnya dalam membiayai kehidupan keluarganya. Ia juga memiliki gurita bisnis mulai dari klub olahraga, agensi hiburan, dan juga penghasilan dari endorse serta menjadi presenter yang nominalnya tidak kaleng-kalengan. Sementara itu, saat Raffi Ahmad menambah koleksi kendaraan roda 4 melalui akun Instagramnya, suami Nagita Slavina itu mengaku baru mendapatkan sebuah mobil listrik berwarna hitam dengan nomor polisi B1819 LKZ yang masih dihiasi pita oleh pihak showroom. Melalui cuitannya, Raffi Ahmad mengungkapkan terima kasih kepada salah satu merek mobil lantaran ia berhasil menambah koleksi mobil listrik terbaru. Alih-alih mendapat pujian, Raffi Ahmad justru mendapatkan reaksi sinis dari netizen soal pembelian mobil listrik terbaru tersebut, sebab nama dari kakak kandung Syahnas ini kembali dituding terlibat dalam kasus pencucian uang. Bukan kali ini saja Raffi Ahmad dituding bermasalah. Sebelumnya, Raffi Ahmad membuat heboh setelah rencana membangun beach club di lahan konservasi yang berada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Raffi pun dikritik oleh Wana Lingkungan Hidup Indonesia. Raffi Ahmad dituding menyalahi peraturan sebab beach club itu bakal berdiri di kawasan bentangan alam Gunung Sewu. Menanggapi hal itu, Raffi tidak bisa banyak berkomentar. Namun menurut Raffi, proyek itu harus melihat progresnya. Kemarin juga sudah ada dari bupatinya, nanti saja ya, ini lagi harus jalan dulu. Raffi juga akan memeriksa kembali kabar itu. Terlebih, ia baru mengetahui kabar itu dari awak media. Nanti kita tanya lagi seperti apa. Saya juga baru tahu dari teman-teman, belum. Namun, Raffi menyebut jika beach club dan villa itu sudah jadi, ia akan memberitahu kepada publik. Nanti kalau sudah mulai dikasih tahu, 300 villa insya Allah namanya juga berusaha.